Cara jurnalisme warga ini sebenarnya tuh jauh lebih luas dari sekedar memposting-posting di Facebook ya. Jadi justru kepada warga itu kami berharap ada semacam budaya menganalisis semua cerita, berita atau informasi, men-screening, kemudian tidak begitu mudah percaya kepada berita yang tiba-tiba datang gitu. Di utama ini kan tidak semua orang bisa akses gitu loh. Kalau warga yang di kampung atau yang di komunitas belum tentu. Sementara mereka juga punya keinginan, kerinduan untuk berbagi cerita, atau mungkin mereka juga punya informasi yang yang penting buat pemerintah gitu. Kalau warga itu kan sederhana mereka ngomong itu orisinil ya. Iya. Itu yang berbeda. Jadi ketika orang lain nulis itu beda dengan ketika dia omong dengan kesederhanaannya gitu loh. Itu yang menarik sebenarnya. Selama proses ini apa aja nih tantangan yang dihadapi nih? Iya, kalau tantangan itu ada saja ya Mbak ya. Jadi ya ada yang mungkin awalnya mau begitu untuk berlatih, terus kemudian ogah-ogahan atau macam malas-malasan begitu. Klasik lah ya. Iya itu biasa. Tapi saya apresiasi buat anak muda yang di Pulau Lemon. Mereka dari hari pertama sampai terakhir tuh antusias. Karena memang isu fotografi itu isu yang selalu menarik buat anak muda. Iya. Apalagi medsos sekarang kan lebih banyak foto tuh. Iya. Cuman kemarin tuh mereka berpikir mungkin ya nggak tahu. Tapi banyak orang berpikir ketika kita pelatihan fotografi yang saya ajarkan atau kami ajarkan itu teknik fotografi, lighting itu mungkin ya ada itu satu hal, tapi ada banyak hal lain yang justru kita mau sampaikan karena ini kan kita bicara foto story gitu. Ya, bagaimana menggali cerita, melihat sudut pandang gitu-gitu ya. Benar. Oke, berarti kalau boleh dikatakan antusias anak-anak muda nih mungkin lebih besar gitu ya untuk belajar tentang. Kemarin itu kalau nggak salah itu kuotanya hanya 25, yang ngantri itu sudah sampai 30-an lebih, yang hampir 40 ya. Jadi ya itu luar biasa. Dan ini yang gelombang 3, yang gelombang angkatan kedua sebelumnya itu dari 30 yang kita kasih kuota itu 62 yang mendaftar. Padahal ini di pulau ya. Iya itu maksudnya enggak seluruh Manokwari. Seluruh Manokwari, salah satunya di Pulau Lemon gitu ya. Cuman kemarin ini khusus untuk yang program kita dengan Bakti ini kita modifikasi lagi karena kalau yang angkatan kedua itu jurnalisme warganya itu hampir semua mahasiswa. Tapi kita coba modifikasi lagi, ayo kita libatkan masyarakat di komunitas atau di kampung gitu. Nah ya makanya muncullah Pulau Lemon sebagai salah satu kelompok peserta. Oke. Jadi bukan cuma mahasiswa ya, tapi berbagai latar belakang. Meskipun dia anak muda juga. Oke. Terus ada nggak cerita-cerita menarik atau unik nih yang diperoleh dari proses yang berjalan sampai sekarang ini? Iya, yang paling menarik sebenarnya itu dari dokumentasi mereka itu ada nenek yang sudah sampai 100 tahun lebih masih belah kayu bakar. Wow. Nenek itu sudah tua sekali, sudah 100 tahun tapi masih bisa belah kayu bakar. Kita yang umur 40-50 tahun sudah jompo-jompo. Jangan belah kayu bakar ya. Yang kedua Pulau Lemon itu ternyata menurut saya itu lebih rindang daripada Pulau Mansinam yang sangat terkenal itu. Sebelahnya kan Pulau Mansinam ya. Iya, yang terkenal dari Manokwari sih Pulau Mansinam. Nah, ternyata Pulau Lemon ini secara kondisi pulau itu dia lebih enak untuk dikunjungi menurut saya untuk tujuan ya jalan-jalan. Tapi kalau untuk wisata rohani pasti Pulau Mansinam. Dua-dua ini punya kelebihan. Jadi penasaran nih, dua-duanya saya belum pernah kesana nih. Coba pergi aja. Kemarin sempat kepikiran juga gimana kalau kita kembangin juga aspek wisatanya gitu toh. Tapi kami nggak ngomong ke kampung karena tadi kami keep dulu, lihat dulu dia mau kemana nih gitu. Tertariknya mereka kemana? Iya. Di situ juga ada kelompok-kelompok budaya. Nah, tapi kita lihat lagi. Nah, selanjutnya si teman-teman ini agendanya apa lagi nih setelah mereka belajar tentang jurnalisme warga? Ini masih berproses ya?
kita akan kunjungan ke Tahota, ke salah satu kampung namanya Kampung Kaprus, dan kampung itu kebetulan sedang giat-giatnya mendorong mengajar pengakuan masyarakat pemerintah untuk wilayah adatnya. Nah, kami akan ajak mereka ke sana supaya mereka juga punya gambaran tentang kepapuaan. Kadang ini kan ini anak Papua, tapi belum tentu punya pengalaman tentang isu Papuanya gitu. Jadi kami ajak ke sana untuk mengenal isunya. Anak-anak di daerah juga sekarang banyaknya tahu-tahu isu-isu yang nasional gitu ya, karena medsos kan. Iya. Yang anak-anak yang pokoknya yang agak lain, nah itu orang banyak lah gitu. Yang viral-viral gitu ya. Iya, tapi kalau yang sifatnya kayak gitu kan jarang. Nah, ini juga sebenarnya lah hadir dari kegelisahan kami juga di bicara itu gini. Mohon maaf nih, ini kadang-kadang kita NGO ini bicara program itu kan tinggi ya, tapi kadang-kadang nggak nyampe juga di bawah gitu. Nah, kami berusaha coba berkontribusi bagaimana biar isu-isu yang kita jalankan ini kayak pemetaan wilayah adat itu menjadi inklusi gitu, bukan menjadi eksklusif. Dengan apa? Dengan memperkenalkan isu-isu itu kepada anak-anak generasi. Ya, jadi bukan cuma di kalangan kita aja. Iya, gitu ya. Jadi nanti kita kan kalau LSM ya lu lagi katanya. Iya. Kalau itu mah udah tahu ya. Tapi masyarakat harus tahu. Itu. Jadi gagasan awalnya gitu biar mereka juga tahu. Oh, ini sedang diperjuangkan masyarakat adat saya. Gitu. Terus habis mereka ngajarin tentang itu, agendanya apa lagi? Iya, jadi nanti mereka akan, kalau bahasa programnya itu content creator visit gitu. Oh, oke. Atau kita kunjungan belajar motret ke lokasi wilayah adat Kampung Kaprus. Nah, dari situ mereka akan memotret sehari semalam. Agendanya adalah ke sana, jumpa dengan masyarakat, ngobrol, diskusi, sampaikan maksud dan tujuan, difasilitasi oleh mitra tadi yang punya tempat lokasi kegiatan, itu Ekozona namanya. Mereka kebetulan yang di sana, dan kami juga ingin program ini, program kita dengan Bakti ini menjadi juga bukan hanya bermanfaat buat bicara, tapi juga bukan ya kayak tadi gitu, dengan melibatkan kawan-kawan secara tidak langsung. Nah, sana kita akan menjelaskan maksud, dan paginya mereka akan memotret semampu mereka, dan pulang foto-foto itu nanti akan dipresentasikan di sini dan online oleh mereka sendiri, oleh peserta ini. Nanti yang terpilih ini kan 10 ya, jadi maaf tadi kelewat. Jadi yang dari 25 peserta yang kita lakukan di pertama itu hanya ada 10 orang yang terpilih untuk ikut dalam content creator visit. Oke, dipilihnya berdasarkan apa nih? Yang paling aktif selama pelatihan di kegiatan, dan yang paling ngerjain PR. Iya, itu konsistensi penting dong ya. Iya, karena kan ada kontrak komitmen tuh. Iya. Mereka harus ikut gitu. Nah, mereka itu yang nanti pergi ke sana. Nah, itu tadi, dan hasilnya itu mereka akan sebarluaskan di media-medianya mereka, medsosnya mereka, dan dipresentasikan, dan kita mengundang teman-teman untuk mendengarkan presentasi mereka tentang foto-foto mereka, tapi melalui Zoom. Nggak perlu bikin pertemuan gitu. Iya, jadi banyak yang bisa ikutan nih mendengarkan presentasi mereka. Betul, gitu, jadi kita kemarin sudah diskusi, termasuk Bakti punya teman-teman kita minta diundangin gitu, supaya ya kita lihat apa yang mereka hasilkan. Menarik sekali. Terakhir mungkin nih Bang Andi, saya mau tahu harapannya ke depan nih dengan semua geliatnya nih, utamanya berkaitan dengan jurnalisme warga buat masyarakat di Manokwari. Iya, kita berharap masyarakat semakin kuat dengan semakin memiliki informasi, pengetahuan, dan lalu kemudian kesadaran. Jadi kami berharap agenda-agenda seperti ini terus untuk dikembang atau diperluas gitu, sehingga isu-isu yang kita kerjakan untuk kepentingan masyarakat itu tidak hanya berputar di kita saja, tapi juga itu memasyarakat. Sehingga ke depan
bukan hanya kita yang mengerjakan ini, tapi mungkin publik atau masyarakat juga harus mengerjakan. Seperti itu. Oke, wah luar biasa. Jadi mau menularkan semangat itu kepada masyarakat yang memang menjadi sasaran dari program-program kita ya. Iya betul. Jadi kalau contoh, kalau dulu ada kalau dengan radio komunitas, nah kalau boleh ada podcast komunitas nggak apa-apa kan gitu. Iya. Mereka ngobrol di kampung sana dan mereka publikasi. Iya, semakin menyebar luas gerakannya semakin baik. Apalagi kalau masyarakat sendiri yang punya inisiatif untuk melakukan itu ya. Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Andi ngobrol-ngobrolnya. Semoga sukses dengan semua geliatnya buat masyarakat ya, dengan bicara juga. Terima kasih, kita udah boleh nih minjem ruang podcastnya. Oke, baik sahabat Bakti, seperti biasa podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Teman-teman tuli juga bisa mengikuti podcast Basuara melalui YouTube Yayasan Bakti. Kalau di Bicara sendiri kita bisa tahu informasi tentang Bicara nih lewat mana aja nih? Oh, kalau kita di Instagram Bicara Foundation, di YouTube juga Bicara Foundation. Iya, ada podcast juga ya yang secara rutin. Ya, oke, baik, terima kasih Bang Andi. Sahabat Bakti, terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini yang langsung nih dari Kabupaten Manokwari, dan sampai bertemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya.